Di tiga seri sini ya. Ada lagi satu lagi di sana, satu lagi di sana, banyak loh ayo ya. Ujung-ujungnya banyak. Ini yang terjadi. Ini orang-orang seperti ini biasanya disebut apa? Buaya. Padahal yang saya kasih tahu nih, yang namanya buaya itu lambang kesetiaan. Betul tidak? Buaya itu lambang kesetiaan. Itu lihat di Jakarta itu ada Betawi itu kalau nikahan pasti apa antaranya ada roti buaya. Ya. Dengan harapan apa? Ini pengantin, ini laki-laki, itu pengantin, semoga mudah-mudahan setia sebagaimana buaya itu setia. Tapi syaratnya selama ada di air. Nah, ini. Ya. Kalau jarak udah bahaya dong. Kenapa? Cinta butuh pengorbanan. Cinta itu butuh bukti. Cinta itu butuh man ahabba syai'an aktsar min dzikri. Kalau orang cinta terhadap sesuatu, orang kalau cinta sama Nabi, pasti lisannya selalu basah untuk membaca shalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terhadap apapun juga. Terkadang kita ngefans sama pemain bola. Siapa itu? Bambang Pamungkas. Orang kalau ada cinta, wah, Bambang Pamungkas Messi Maradona, Ronaldo yang berpihak Bambang Pamungkas. Ini kalau cinta. Orang kalau ada cinta, walaupun dia salah, walaupun dia salah tetap benar. Ada aja saja. Tapi kebalikannya, orang kalau ada cinta, tapi kalau cinta, salah pun pasti dibela. Makanya cinta itu butuh bukti. Kita nggak perlu ngomong itu nggak cinta sama Nabi, itu nggak cinta sama Nabi, itu nggak cinta. Nggak perlu. Kita cuma bisa introspeksi diri kita. Sejauh mana kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak kita cinta kepada Nabi, maka semakin banyak kita membaca shalawat. Di sisiku nanti pada hari kiamat kata Nabi adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepada Nabi. Sholawat ini ibadah yang paling gampang, paling simpel dan paling komplit. Kenapa? Ada zikirnya di dalamnya, ada nilai zikirnya. Kenapa? Karena kita mintanya sama Allah. Sholawat kepadanya 10 kali, Allah akan angkat derajatnya 10 kali, Allah akan ampuni, Allah akan 10 kali setiap malam Jumat, Allah akan ampuni dosanya selama 80 tahun. Banyak hadis-hadis yang menerangkan fadilah pembacaan sholawat kepada baginda Nabi atas pengampunan yang Allah berikan kepada dirinya. Dan kemudian sholawat ini enak dalam keadaan apapun, itu pasti diterima baca sholawat. Tentu mau naik motor, naik mobil, jalan kaki, tidur di sawah, di pasar, di mana aja sambil ngopi, sambil ngumpul, sholawatnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti diterima. Beda sama zikir. Walaupun kita lagi urusan dunia, tetapi mulut kita mengucapkan, membaca sholawat kepada baginda Nabi, maka Allah akan terima sholawatnya. Bahkan dalam satu riwayat, satu sholawat yang kita baca, itu Allah ciptakan satu malaikat yang tugasnya untuk menyampaikan sholawat tersebut disetor kepada baginda Nabi Muhammad. Dan kalau kita udah, Nabi akan ingat sama kita. Ini contoh. Kalau ente di pagi hari ada yang datang ngasih duit 100.000 satu hari, assalamualaikum punten mangga, ini saya mau ngasih hadiah 100.000. Besok datang lagi tuh orang pagi-pagi, assalamualaikum punten mangga, nih saya mau ngasih 100.000. Setiap hari dia datang, berjalan 1 minggu, berjalan 1 bulan, bahkan berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kira-kira kalau 1 hari saja tuh orang nggak datang, kira-kira Nabi cari nggak tuh? Orang tuh cari nggak? Pasti dicari. Mana si Fulan kok nggak datang? Mana si Fulan? Apalagi keluar negeri, apalagi pergi umroh, bersama Yayasan Khadijah, gitu nggak tahu. Apalagi nyandung sembunyi-sembunyi, gitu nggak tahu. Begitu juga dengan sholawat yang kita baca setiap hari disetor sama Nabi, 1 hari
maka Nabi akan mencari kita. Mana fulan bin fulan, kok nggak kirim salawat kepadaku setiap hari? Tetapi yang Nabi, kullu ummatin yadkhuluna al-jannah. Semua umatku akan masuk ke dalam surga. Ini kelihatan di muka-muka ahli surga. Amin. Muka-muka ahli surga. Ya. Tapi apa? Illa man aba. Kecuali yang nggak mau. Ternyata ada yang nggak mau. Surga penuh dengan kenikmatan. Bidadari-bidadari yang begitu cantik, makanan yang begitu luar biasa. Apa yang kita inginkan semua tersedia di dalam surga. Hampir rokok pun ada surga. Ada yang minta rokok? Ada. Cuma apinya nggak ada. Kalau apinya nanti suruh ngambil di neraka sendiri. Dalam surga, artinya ada orang yang nggak mau. Jangan kayak kita, sahabatnya kaget. Sahabat kaget, ditanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba, ya Rasulullah, siapa yang nggak mau? Nabi katakan, man ata'ani dakhalal jannah. Orang yang taat sama aku pasti masuk surga. Kemudian apa? Wa man asani faqad aba. Yang maksiat kepadaku, Nabi nggak ngomong dia masuk neraka, enggak. Tetap masuk surga. Cuma artinya kata Nabi dia yang nggak mau. Kenapa? Toh ujung-ujungnya umat Nabi Muhammad semuanya akan masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Tetap masuk surga. Cuma perkaranya dicuci dulu, dibersihin dulu. Bahkan dalam satu riwayat, umat Nabi Muhammad yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia atau dicuci perbuatan maksiatnya di dalam neraka, itu yang terakhir keluar itu selama 1000 tahun. 1000 tahun. Bahkan umat Nabi Muhammad ketika harus bertanggungjawabkan perbuatannya, Allah mengatakan kepada malaikat, ya malaikati, masukkan dia dalam api neraka, cuci dia dalam api neraka, jangan sampai ketahuan kekasihku Muhammad. Artinya Nabi nggak tahu. Kenapa kalau Nabi tahu? Itu umatnya Nabi akan mengangkat tangannya meminta kepada Allah memberikan syafaat. Makanya perlu kita dikenal sama Nabi. Perlu kita cinta sama Nabi dan dicintai oleh Nabi. Kalau cinta kita nggak dibalas itu repot. Cintanya bertepuk sebelah tangan, nggak ada bunyinya. Ya, kenapa? Karena cinta kita ini nggak murni. Kalau memang kita cinta murni benar-benar sama Nabi, Nabi pasti akan membalas cinta kita. Bagaimana cara supaya cinta kita dibalas oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Maka jangan tinggalkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Sholawat, sunnah, apa yang diajarkan oleh Nabi, maka jangan tinggalkan. Itulah bukti kita cinta kepada Rasulullah SAW. Terlebih lagi di akhir zaman seperti ini, man ahya sunnati indal fasadi ummati falahul ajrun mihasyahid. Orang yang menghidupkan sunnahku ketika umat ini mulai rusak, maka dia akan mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Kira-kira enak. Satu orang mati syahid bisa ngajak orang 40 orang masuk ke dalam surga. Satu orang mati syahid. Makanya para ashabun Nabi, sahabat-sahabat Nabi itu ketika Nabi mengumumkan ada perang, berebut mereka. Berebut. Yang pengantin baru keluar, kadang-kadang nggak sempat mandi, keluar pengen dapat syahid. Apa Al-Quran itu dicatat di zamannya Sayyidina Abu Bakar, perintah daripada Sayyidina Utsman untuk menyampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar, Al-Quran ini kalau perlu mulai dicatatkan, kemudian disampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar bahwasanya ini para hafat dari para kalangan sahabat ini pada berebut ikut perang. Kalau mereka pada meninggal gimana nanti Al-Quran hilang. Barulah kebuka Sayyidina Abu Bakar, barulah tertulis daripada Al-Quran melalui suhuf lembaran-lembaran yang kemudian disimpan kepada Sayyidah Hafsah, anak daripada Sayyidina Umar, itu istri daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru di zamannya Sayyidina Utsman dicetak banyak ke Mesir, kirim ke apa. Itu zamannya Sayyidina Utsman. Makanya Al-Quran yang kita baca ini Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani. Kenapa? Mereka berebut untuk
untuk mati di medan perang atau memenangkan daripada agama Allah. Orang yang menghidupkan sunnah, kezaliman ditangkapin. Para ulama-ulama kita yang mulai ditangkapin dan lain sebagainya, dizalimi. Artinya apa? Ini umat mulai rusak. Ini umat mulai fasad. Kenapa? Ada kerakusan yang tumbuh di dalam hati mereka. Maka dari itu pada saat-saat seperti ini apa yang perlu kita lakukan? Berpegang teguh pada sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena terkadang di akhir zaman ini orang kadang-kadang kita ini terlintas dalam hati kita, bahkan mungkin tertutup dalam mulut kita mengatakan ini sunnah saja, ini cuma sunnah. Kalau sunnah mah ya nggak apa-apa lah, sunnah juga nggak apa-apa, nggak dosa juga. Cuma sunnah doang, yang penting wajib. Kalau kan begitu kamu yang penting itu wajib, sunnah mah gampang. Ada nggak seperti itu? Ada nggak yang berpikir seperti itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Imam Ghazali mengatakan yang wajib itu bagaikan modal, katanya. Bagaikan modal. Orang kita kalau mau dagang, buka toko di pasar Cipanas tuh, ya sewa toko, beli air, jualan HP, beli HP, beli 1 juta, kemudian buka toko jual 1 juta, kira-kira bakal berkembang nggak tuh toko? Ana yakin nggak lama, hitungan hari 3 hari, itu bangkrut tuh toko. Kenapa? Beli modal jual modal, belum sewa tokonya, belum retribusinya, belum tukang sapunya, belum keamanannya, belum minta sedekahnya, belum udutnya, belum makannya, kan begitu. 3 hari Anda yakin toko itu tutup. Bagaimana usaha itu biar lancar, biar langgeng? Maka dengan ribhun, dengan keuntungan. Makanya Imam Ghazali mengatakan sunnah itu adalah keuntungan. Ente beli 1 juta minimal lah jual 1,1 atau 1,2, baru bisa dagang, baru bisa berjalan, berkembang, bikin cabang dan lain sebagainya, ada keuntungannya, yaitu dengan sunnah. Kalau ente sholat cuma wajib doang, ya lama-lama bangkrut, ente punya pahala. Tapi diimbangi dengan sunnah, disempurnakan dengan sunnah. Dan ingat, sunnah inilah yang akan mengantarkan kita kepada makom kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini karena orang nggak sadar, orang ngeramein sunnah. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan." Dan pada malam hari, pertengahan malam, sujud kata Allah dengan amal sunnah. Dengan amal